Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki bab yang ke-26. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka. Yang semisal dengan para dukun seperti para tukang ramal dan lain-lain. Maksud bab ini adalah penjelasan bahwa mendatangi, terlebih lagi mempercayai para dukun dilarang keras di dalam Islam. Apalagi melakukan praktek perdukunan. Bahkan bisa sampai pada tingkat membatalkan keislaman, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Penulis rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, rawa Muslimun fi sahihih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan istri yang dimaksud adalah Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi tukang ramal, atau juga sering disebut orang pintar dalam tanda kutip, lalu bertanya sesuatu kepadanya, lalu ia membenarkannya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Jemaah sekalian, perlu diperhatikan terlebih dahulu, kalimat fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, itu tidak ada dalam riwayat Muslim. Sebagian ulama menyebutkan itu dari riwayat Ahmad. Dan sebagian ulama tersebut menyatakan riwayat tersebut dhaif karena syadz, yaitu menyelisihi rawi yang lebih thiqah yang meriwayatkan tanpa lafaz tersebut. Karena sebagaimana akan kita jelaskan, sekedar berinteraksi dengan dukun dan membenarkannya, ini dua hal yang berbeda. Hukumnya berbeda. Jadi kalau kita hilangkan kalimat fasaddaqahu, dia membenarkan dukun tersebut, maka berarti lafaz hadis menjadi man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi tukang ramal, lalu bertanya sesuatu kepadanya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Artinya, meskipun dia tidak membenarkan,
Salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam sebagai hukuman terhadapnya. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab yang kita bahas, anna fihi nahya an ityanil kuhan wa nahwihim. Bahwasanya dalam hadis ini ada larangan mendatangi para dukun dan yang semisal dengan mereka. Jadi, sekedar mendatangi saja itu terlarang. Wa antasdiqihim, dan juga dilarang membenarkan para dukun. Meskipun seseorang tidak datang kepada dukun, tapi dia percaya kepada dukun tersebut, itu juga dilarang. Limunafatihi litauhid, karena itu menafikan tauhid. Jadi jamaah sekalian, di sini ada dua tingkatan. Larangan mendatangi dukun. Yang pertama, dilarang sekedar kita datang saja, meskipun kita enggak mempercayainya. Hukumannya apa? Sangat berat. Orang yang melakukannya tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Jadi bayangkan kalau dia lakukan itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan saja paling banyak sampai 30 hari. Sementara sholatnya tidak diterima sampai 40 hari. Betapa meruginya dia. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan maksud hadis ini tidak diterima sholatnya adalah dia tidak mendapatkan pahala. Meskipun di satu sisi sholatnya tetap sah. Berarti dia tetap harus sholat. Tidak boleh dia meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat itu adalah kekufuran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Jadi dia tetap harus sholat. Agar dia tidak mendapatkan dosa kekufuran meninggalkan sholat. Namun di sisi lain, dia tidak dapat pahala dari sholatnya tersebut. Sebagai hukuman, karena dia mendatangi dukun. Yang kedua, orang yang mempercayai para dukun. Sama saja, dia datang ke dukun tersebut atau dia tidak datang. Tapi dia membenarkan para dukun. Maka ini membatalkan tauhid. Kenapa? Karena dukun itu sok tahu perkara gaib. Kalau seseorang percaya dia tahu perkara gaib, berarti dia telah menyamakan dukun itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha tahu perkara gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita percaya dukun itu tahu perkara gaib, seperti bisa mengetahui bagaimana nasib orang itu di masa depan, bisa meramal tentang jodohnya, jabatannya, perekonomiannya, dan lain-lain. Kalau seseorang percaya dukun mampu mengetahui itu, berarti dia telah samakan dukun itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Nabi SAW menegaskan itu adalah kekufuran. Sebagaimana dalam dalil berikutnya. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayainya, membenarkan
ucapannya tentang perkara-perkara gaib, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Walil arba'ati wal hakim, dan juga diriwayatkan oleh imam yang 4, yaitu para imam penyusun kitab As-Sunan, dan juga oleh Al-Hakim. Waqal, dan beliau berkata, sahihun ala syartihima. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran atau terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wali Abi Ya'la bisanadin jayyid an Ibni Mas'ud mithluhu mauqufan. Imam Abu Ya'la juga meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz yang semisal, tapi secara mauquf, yaitu sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya ucapan beliau sama dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jemaah sekalian, hadis-hadis ini semuanya menunjukkan kepada kita kalau membenarkan atau mempercayai para dukun atau orang pintar atau para peramal itu adalah kekufuran dengan nas yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kita dilarang mendatangi para dukun. Imam Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab yang kita bahas, anna fihi nahya an ityanil kuhan wal arrafin, bahwasanya di dalamnya ada larangan mendatangi para dukun dan para tukang ramal atau orang pintar. Wa bayanal wa'id fi dzalik, dan penjelasan tentang ancamannya. Ancamannya apa? Menyebabkan pelakunya kufur. Kenapa? Karena itu adalah syirik. Makanya Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah juga mengatakan, annal kahanata syirkun. Di masail beliau yang keempat, bahwasannya perdukunan itu adalah syirik. Li'annaha tatadammanu da'wa musyarakatillahi ta'ala fi ilmil ghaib. Karena dalam perdukunan itu terkandung klaim bersekutu dengan Allah dalam ilmu gaib. Padahal yang maha tahu tentang perkara gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita percaya ada selain Allah yang tahu perkara gaib, itu adalah syirik. Sama juga dengan kepercayaan kepada orang-orang yang katanya punya kelebihan, mereka disebut anak indigo atau orang indigo. Ini juga termasuk syirik dan kebodohan. Karena yang maha tahu perkara gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia yang tahu perkara gaib, maka itu hanyalah para nabi dan rasul. Itu pun hanya sebagian sedikit. Dan itu karena Allah berikan wahyu. Kalau Allah nggak berikan wahyu, mereka nggak mungkin tahu. Sebagaimana di surat Al-Jin, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu perkara gaib kalau Allah nggak berikan wahyu, sehingga Allah perintahkan kepada beliau untuk menyatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Andai saja aku tahu perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Faktanya jemaah sekalian, contoh di perang Uhud, Nabi SAW tertimpa keburukan, yaitu kepala beliau berdarah dan gigi beliau pecah. Seandainya beliau tahu perkara gaib, tentu beliau
mengetahui akan ada serangan datang sehingga beliau bisa menghindar. Ternyata tidak. Beliau tidak tahu perkara gaib. Jadi, kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu perkara gaib, bagaimana mungkin kita percaya ada orang yang tahu perkara gaib selain beliau? Bagaimana mungkin kita yakin ada orang yang punya kelebihan di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka itu suatu kebodohan dan permainan setan. Dan kita sudah pernah bahas, di antara bentuk permainan setan adalah mencuri berita tentang apa yang akan terjadi di masa depan dari pembicaraan malaikat. Lalu mereka sampaikan kepada para dukun. Maka dukun pun tampil di hadapan masyarakat, lalu menyampaikan tentang peristiwa masa depan. Ketika peristiwa itu terjadi, masyarakat pun tertipu dan mengatakan, ternyata benar, dia memang orang pintar. Dia tahu sebelum terjadi, dia bisa meramal. Apa yang dia ramalkan, ternyata terjadi. Maka jemaah sekalian, orang yang mendalami ilmu agama justru makin percaya. Berarti dia dukun beneran, bukan dukun palsu. Sebab dia menjadi budak setan, mendapatkan berita-berita yang dicuri oleh setan dari pembicaraan malaikat. Sebagaimana Allah isyaratkan tentang ini di surat Asy-Syu'ara mulai ayat 221. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin? Maukah kamu aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Inilah dua sifat dukun. Tukang bohong dan banyak dosa. Bahkan dosanya adalah dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Sebab makin kafir, makin musyrik, makin banyak dosa, makin banyak dusta, seorang dukun, dia akan semakin sakti. Kenapa? Setan semakin senang untuk datang membantunya. Apa yang diberikan setan kepada mereka? Di ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, yulquna sam'a. Setan-setan itu menyampaikan kepada mereka berita yang mereka curi dari langit. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Apakah setan-setan itu atau para dukun tersebut? Sama-sama tukang bohong, tukang dusta. Dan juga sudah pernah kita bahas hadis tentang bagaimana setan mencuri berita dari langit. Mereka bersaf-saf dari bumi sampai ke satu tempat di bawah langit, di atas awan. Dari situ mereka bisa mendengarkan ucapan para malaikat yang Allah tugaskan atau yang Allah telah kabarkan kepada mereka tentang peristiwa masa depan, lalu mereka berbicara tentang itu, sehingga setan-setan ini bisa mendengarkan. Dan ini juga diakui oleh para jin yang kemudian masuk Islam. Allah sebutkan pengakuan mereka di surat Al-Jin ayat ke-9. Mereka berkata, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dan bahwasanya dahulu kami memiliki tempat-tempat duduk, yaitu di satu tempat di atas awan di bawah langit, untuk mencuri dengar ucapan para malaikat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Fama yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Namun barang siapa yang mencoba untuk mendengarkan sekarang, dia akan mendapati panah api yang mengejarnya, yang memburunya. Panah api yang dimaksud adalah lemparan bintang kepada mereka, sebagaimana Allah sebutkan juga di surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai perhiasan langit dunia dan untuk melempar setan-setan. Tapi Nabi SAW mengabarkan kepada kita
meskipun mereka menghadapi resiko berbahaya, mereka tetap melakukan. Sehingga kata beliau, fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Setan yang paling atas mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh malaikat tentang peristiwa masa depan, lalu dia sampaikan kepada yang ada di bawahnya. Tsumma yulqihal akhar ila man tahtahu. Kemudian yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Sampai akhirnya yang paling bawah dialah yang menyampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Farubbama adraka syihab qabla an yulqiyaha. Namun bisa jadi dia terkena panah api dari lemparan bintang itu sebelum dia menyampaikan kalimat tersebut. Warubbama alqaha qabla ayudrikahu. Namun bisa jadi dia sudah sampaikan kalimat itu sebelum dia terkena lemparan panah api tersebut. Lihat bagaimana mereka berkorban untuk menyesatkan manusia. Maka mereka pun berhasil menyampaikan berita tersebut kepada dukun. Namun Nabi SAW mengingatkan kita, fayakdzibu ma'aha mi'ata kathbatin. Si dukun itu menambah terhadap satu berita benar dengan 100 kedustaan. Fayuqal, namun dikatakan oleh orang-orang, alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah si dukun itu telah berkata kepada kita pada hari ini dan itu akan terjadi ini dan itu? Ternyata terjadi seperti yang dia katakan. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'a minas sama. Maka dia pun dipercaya, dibenarkan sehingga mereka mengatakan dia adalah orang pintar. Kenapa? Karena ada satu kalimat benar yang dicuri dari langit, dari pembicaraan malaikat. Jadi jemaah sekalian, kalau kita paham hadis ini, jika ada dukun atau tukang ramal atau yang disebut juga orang indigo, anak indigo, meramalkan sesuatu dan terjadi seperti yang dia ramalkan, kita semakin yakin. Berarti dia dukun beneran. Bukan dukun palsu. Jadi lebih bagus mana, dukun beneran atau palsu? Masih lebih mending dukun palsu ya. Artinya dia cuma menipu saja. Dosanya di situ, bohong. Tapi dukun yang asli, dia benar-benar menjadi budak setan. Dia dapatkan berita-berita tentang apa yang terjadi di masa depan karena bantuan setan. Makanya jemaah sekalian di sini juga ada pelajaran bagi kita. Ghaib itu ada dua macam. Ghaib itu ada dua macam. Ghaib mutlak dan ghaib nisbi. Ghaib mutlak itu artinya perkara ghaib yang Allah belum beritahukan kepada satu pun makhluknya. Maka yang seperti ini tidak mungkin dicuri oleh setan-setan. Ini nggak mungkin. Yang kedua, ghaib nisbi. Artinya sebagian makhluk sudah tahu. Di antaranya para malaikat yang Allah sampaikan kepada mereka. Inilah yang bisa dicuri oleh setan-setan untuk menyesatkan manusia. Makanya jemaah sekalian, perdukunan itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Sekali lagi, si dukun itu makin musyrik, makin kafir, makin banyak dosa, makin banyak dusta, maka dia akan semakin sakti. Karena semakin banyak setan yang akan membantunya. Dan itu juga bagian dari hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Az-Zukhruf ayat ke-36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Penyayang, maka kata Allah, kami adakan baginya setan
sehingga setan itu yang selalu menyertainya. Jadi ini penjelasan mengapa terkadang ramalan-ramalan para dukun itu terjadi sesuai dengan apa yang mereka ramalkan. Sekali lagi, orang yang belajar ilmu agama malah semakin yakin. Berarti dia memang dukun beneran. Dalil yang berikutnya, qala rahimahullah, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu. Bukan bagian dari kami orang yang melakukan tatayyur, meramal nasibnya apakah sial atau beruntung, atau dilakukan tatayyur baginya. Artinya dia berpraktek melakukan tatayyur, atau dia minta si dukun untuk melakukan tatayyur baginya. Contoh, ketika mau menikahkan anak, diundanglah seorang dukun yang disebut ahli primbon untuk mempelajari kapan tanggal keberuntungan, kapan tanggal sial. Maka orang yang melakukannya, kata Nabi SAW, bukan bagian dari kami. Au takahana au tukuhina lahu. Dan bukan bagian dari kami orang yang melakukan praktek perdukunan atau dilakukan praktek perdukunan untuknya. Artinya, dia menjadi dukun atau dia minta jasa dukun. Sama. Nabi SAW berlepas diri darinya. Au sahara au suhira lahu. Atau bukan bagian dari kami orang yang melakukan praktek sihir atau dilakukan praktek sihir untuknya. Jadi sama saja dia seorang penyihir atau dia minta jasa para tukang sihir. Bangunkan akhi. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayainya, membenarkan apa kata dukun tersebut, yaitu tentang perkara-perkara gaib, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Wa rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Min hadits Ibnu Abbasin, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, duna qaulihi, tapi tanpa ucapan wa man atakahinan, dan barang siapa mendatangi dukun, ila akhirih, sampai akhir hadis. Jemaah sekalian, hadis yang terakhir ini ada perbedaan pendapat ulama tentang kesohihannya. Sebagian ulama mendoifkan, tapi meskipun doif, namun maknanya sohih. Kenapa maknanya sohih padahal riwayatnya doif? Karena didukung oleh banyak riwayat-riwayat lain yang sohih. Ini semuanya adalah syirik. Melakukan tatayur, perdukunan, sihir, ini adalah kekufuran. Dan tentang tatayur, insyaallah ta'ala ada pembahasan lebih detail di bab yang ke-28. Kesimpulannya, orang yang berinteraksi dengan dukun, ini dilarang. Sama saja dia datang langsung atau secara tidak langsung. Oleh karenanya para ulama juga mengingatkan,
Sama saja di masa sekarang, meskipun tidak datang langsung kepada dukun, tapi menonton acaranya di televisi, atau mengikuti channelnya, atau medsosnya, kemudian menonton videonya, maka hukumnya sama. Atau menghubunginya lewat telepon atau lewat WhatsApp. Maka barang siapa berinteraksi dengan dukun melalui media-media tersebut, hukumnya sama. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia percaya, maka Islamnya batal. Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah dua jenis orang yang datang kepada dukun atau berinteraksi dengan dukun melalui media. Namun ada jenis yang ketiga. Orang yang datang kepada dukun atau berinteraksi dengan dukun melalui media untuk berdakwah, untuk menyadarkan si dukun tersebut, atau membuktikan kepalsuannya, maka ini termasuk fardu kifayah. Ini boleh. Jadi kalau misalkan kita lihat di YouTube ada siaran atau video dukun, kasih bantahan. Kalau kita punya ilmunya. Kalau tidak, jangan ditonton. Nanti kita tersesat. Kalau kita punya ilmunya, kita kasih bantahan. Kita tulis sebuah ayat atau hadis untuk menasihati si dukun. Dan kita buktikan kepada masyarakat bahwa para dukun itu adalah pendusta, pembohong, penipu. Kebanyakan mereka hanya demi harta dunia. Ada sebuah kisah. Imam Al-Albani rahimahullah sengaja mendatangi seorang dukun untuk menyingkap kepalsuannya. Jadi ada seorang dukun yang mengaku mampu berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat. Maka datanglah Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah kepada si dukun tersebut. Kata si dukun, apa keperluanmu? Saya ingin berkomunikasi dengan Imam Al-Bukhari. Untuk apa? Ada hadis yang mau saya tanyakan. Si dukun pura-pura melakukan semacam ritual, lalu pada akhirnya kata dukun, nggak connect. Signalnya lemah mungkin. Datang lagi besok. Besok, Imam Al-Albani rahimahullah benar-benar datang. Ternyata sang dukun sudah menghilang. Tutup praktek dan pindah ke tempat lain. Kenapa? Sudah terbongkar. Dia penipu. Sebab dia nggak mungkin mengklaim saya berkomunikasi dengan Imam Al-Bukhari. Atau ini Imam Al-Bukhari sudah datang. Silakan berkomunikasi dengannya. Kalau itu benar-benar Imam Al-Bukhari, pasti dia ahli hadis. Sehingga kalau ditanya tentang hadis dan dia tidak tahu, maka akan terbongkar. Dan tidak ada setan ahli hadis ya. Sebab hakikatnya yang berbicara di tubuh manusia yang mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah wafat itu hanyalah setan untuk menyesatkan manusia. Dan kalau kita meyakini orang yang sudah wafat itu bisa hadir lalu masuk ke tubuh seseorang dan berkomunikasi dengan kita atau bahkan ketemu dengan kita, maka ini keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas. Mereka tidak bisa keluar dari alam kubur. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Dan juga hadis-hadis yang sangat banyak yang sampai pada derajat mutawatir bahwa penghuni kubur itu hanya ada dua. Mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Tidak ada yang gentayangan lalu jalan-jalan di dunia.
Tidak ada. Itu hanyalah permainan setan untuk menyesatkan manusia. Termasuk juga adanya penampakan biasanya di tempat dia kecelakaan. Lalu muncul dia di situ. Maka itu hanyalah permainan setan untuk menyesatkan manusia. Jadi yang datang kemudian merasuk ke tubuh seseorang, lalu mengaku-ngaku dia adalah kakeknya atau neneknya yang sudah wafat, maka itu hanyalah permainan setan untuk menyesatkan manusia. Ada satu kisah lagi, si dukun sengaja diundang untuk makan-makan. Lalu tuan rumah sengaja menutup lauknya dengan nasi. Jadi yang kelihatan cuma nasi saja. Lauknya di dalam. Tiba-tiba dukunnya protes. Sudah mau makan, kok nggak ada lauknya? Bagaimana ini? Si dukunnya protes. Maka orang-orang pun langsung paham. Dia itu hanyalah seorang pembohong. Sok tahu perkara gaib. Lauk ada di depan dia saja, cuma tertutup nasi. Dia nggak tahu. Bagaimana lagi mau meramal nasib orang? Subhanallah. Sungguh bodoh kita kalau mempercayai para dukun. Kemudian, Imam Al-Fauzan hafidhahullah menegaskan, munasabatul hadith lil bab, kecocokan hadis ini dengan bab, anna fihi nahya wa taglid an fi'lil kahana wa nahwiha wa tasdiq ahliha. Bahwasanya dalam hadis ini ada larangan dan peringatan keras dari perbuatan yang menjurus kepada perdukunan dan semisalnya dan membenarkannya. Maka ini semuanya dilarang dan diperingatkan dengan keras di dalam syariat. Karena dalam hadis dikatakan bukan bagian dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu penulis rahimahullah menyebutkan penafsiran-penafsiran ulama tentang makna yang terkandung dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Beliau menukil yang pertama, qala Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Baghawi, imam besar ahli sunnah, ahli tafsir, semoga Allah merahmatinya, berkata, Al-Arraf, yang dimaksud dengan Al-Arraf, yang disebutkan dalam hadis yang kita terjemahkan dengan tukang ramal. Alladhi yadda'i ma'rifatal umur, yaitu orang yang mengklaim dapat mengenal atau mengetahui berbagai macam perkara. Bimuqaddimatin yastadillu biha, dengan menggunakan isyarat-isyarat atau muqaddimah-muqaddimah atau semacam ritual-ritual atau hal-hal yang aneh yang biasa dilakukan oleh para dukun. Yastadillu biha alal masruq, yang itu mereka jadikan petunjuk untuk mengetahui di mana barang yang hilang. Wa makanid dhalah, atau tempat hilangnya barang itu di mana. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Jadi jemaah sekalian, ini di antara ciri-ciri para dukun. Sok tahu tentang di mana barang yang dicuri atau barang yang hilang. Wakila huwa al-kahin, dan juga dikatakan arraf, tukang ramal, adalah dukun itu sendiri. Wal kahin, sedangkan dukun huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal, yang menyampaikan tentang perkara-perkara gaib di masa depan. Jadi, yang sok tahu tentang kejadian-kejadian masa depan, itulah yang disebut dengan dukun. Wakila juga dikatakan, alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Dukun itu adalah yang suka menebak apa yang ada di hati orang. Jadi kalau kita temukan ada orang yang sok tahu apa isi hati orang, itu ciri-ciri dukun. Wa qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah, dan berkata Imam Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-arraf, yang dimaksud dengan al-arraf yang disebutkan dalam hadis yang kita terjemahkan dengan tukang ramal adalah ismun lil kahin wal munajjim war rammal. Suatu nama untuk dukun dan yang meramal dengan bintang. Insyaallah taala ini ada bab tersendiri. Ini juga termasuk kesyirikan. Dan ar-rammal, yang meramal dengan batu-batuan, wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka, mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, dari kalangan yang suka berbicara tentang perkara-perkara gaib dengan cara-cara ini,
bihadhihi at-turuq, dengan cara-cara ini, ya, cara-cara yang aneh-aneh. Nah, di antara cara yang aneh itu juga disebutkan wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kaum yang menulis dengan abajad, yaitu mereka meramal dengan hitungan pada huruf-huruf. Jadi misalkan mereka mengatakan huruf A ini memiliki jumlah sekian, huruf B jumlah sekian. Kemudian entah mengapa mereka gabungkan, lalu mereka memberi kesimpulan akan terjadi peristiwa ini dan itu. Meramal dengan huruf-huruf. Wa yanzuruna fin nujum, dan mereka juga melihat kepada bintang. Artinya mereka meramal dengan bintang. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq." Aku tidak melihat yang melakukan itu masih memiliki bagian di sisi Allah kelak di hari kiamat. Artinya, dia tidak ada kesempatan untuk masuk surga, tidak ada bagian mendapatkan kenikmatan, dia terancam, atau dia kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena itu praktek sihir dan perdukunan. Imam Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang ucapan Ibnu Abbas tersebut, munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar tersebut dengan bab yang kita bahas, annahu yadullu ala anna kitaba abijad wa ta'allumaha liman yadda'i biha ma'rifata ilmil ghaib wan nadhar fi an-nujum ala i'tiqadin annaha laha ta'thiran kullu dhalika yadkhulu fil arafah wa man fa'alahu faqad adha'a nasibahu minallah. Bahwasanya ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tersebut menunjukkan bahwa menulis abajad, yaitu huruf-huruf untuk meramal, dan mempelajarinya, bagi siapa yang mengklaim dapat mengetahui ilmu gaib dengan hal tersebut, dan juga mempelajari ilmu perbintangan karena meyakini bintang-bintang itu ada pengaruh. Seperti apabila muncul bintang ini akan terjadi peristiwa ini dan itu. Maka semua ini masuk pada al-arrafah, ramalan-ramalan atau perdukunan. Maka siapa yang melakukannya, kata beliau, dia telah menyia-nyiakan bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Artinya, dia telah terjerumus dalam syirik dan kufur sehingga dia tidak akan mendapatkan bagian surga sedikit pun, maka dia kekal di neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana sudah kita bahas, kesyirikan dan kekufuran yang terkandung pada praktek sihir dan perdukunan, yang secara garis besarnya ada dua. Yang pertama, para dukun dan para tukang sihir itu menjadi budak setan. Apapun yang diinginkan setan, mereka lakukan demi mendapatkan pertolongan setan agar mereka bisa melakukan praktek sihir dan perdukunan. Yang kedua, sok tahu perkara gaib, padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu perkara gaib. Ulama juga mengingatkan, termasuk kewajiban pemerintah adalah melarang praktek perdukunan, mengeluarkan undang-undang bahwa praktek perdukunan, ramal-meramal, apalagi sampai pada tingkat sihir, memudaratkan orang dengan sihir, itu harusnya dilarang keras oleh pemerintah. Bahkan pemerintah diizinkan oleh syariat untuk memberikan hukuman mati kepada penyihir, sebagaimana dalam hadis, haddus sahir dorbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir, dipenggal kepalanya dengan pedang. Menunjukkan betapa berbahayanya praktek sihir dan perdukunan di tengah-tengah masyarakat. Dan lebih berbahaya lagi, banyak para tukang sihir dan para dukun hari ini bersembunyi di balik penamaan-penamaan yang indah. Kadang mereka juga dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil habib, dianggap orang soleh, dan mengklaim bahwa ilmu mereka adalah ilmu karamah, ilmu yang sesuai dengan ajaran Islam menurut mereka. Padahal itu hanyalah sihir dan perdukunan. Kalau kita nggak belajar ilmu agama,
maka dengan mudahnya kita akan tersesat. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.